Oke, jadi sebenarnya kalau The Boss dengan MLM itu beda. Yang pertama bedanya kita nggak punya bonus pasangan. Yang kedua bedanya kita nggak transfer ke perusahaan. Yang ketiga kita bedanya nggak ada tutup poin, nggak ada harus ada poin yang dikumpulkan berapa-berapa. Yang keempat, kita bedanya kita nggak punya bonus reward, dapat mobil, motor dan sebagainya, ya kan? Kita lebih ke reseller. Reseller itu kayak contohnya nih Kak Ica. Kak Ica itu mau beli susu Indomil. Susu Indomil di warung. Kak Ica sebagai statusnya konsumen. Nah, gimana caranya Kak Ica harus menjadi warung, ya kan? Kak Ica harus beli bahan-bahan warung itu, ya kan? Misalnya contoh, upgrade ke level 2, 50.000 itu untuk membeli syarat bahan warung. Nah, di level 2 kakak sudah menjadi reseller. Syaratnya adalah jual kedua orang atau ada dua reseller di bawah kita. Itu syarat menjadi warung atau upgrade level 2 di The Boss. Nah, kemudian di warung kakak ngelihat lagi, wah, ini potensi penghasilan di grosir nih lebih besar nih. Grosir gitu kan, gimana caranya harus dapat saya jadi grosir, kan saya warung nih sekarang, saya harus upgrade ke level 3 atau harus punya modal lebih banyak daripada warung. Upgrade ke level 3 itu 150, itulah syaratnya kakak menjadi grosir di The Boss ya. Syaratnya adalah harus punya warung di bawah kakak, itu ada 8 warung di bawah kakak. Nangkap nggak maksudnya? Nah, kakak upgrade kah ke level 3 yaitu grosir kalau di sisi penjualan nih, di sisi reseller, program reseller. Nah, di level 4 kakak lihat lagi nih, kakak udah di grosir nih. Kakak udah grosir nih banyak bahan baku sembako dan lain-lain misalnya. Kalau The Boss kan e-book nih. Kakak ngelihat, oh, kalau saya jadi distributor, saya kayaknya penghasilan lebih besar nih, gitu kan. Syaratnya jadi distributor apa sih? Ya modalnya harus lebih besar. Kakak harus punya stok yang banyak banget, harus punya gudang. Nah, di The Boss, syarat kakak jadi distributor itu di level 4. Berapa? 500.000. Kenapa harus 500.000? Karena di distributor The Boss kakak dapat 8 juta nanti di level 4 itu gitu. Nangkep nggak? Ini seolah-olah seperti itu, Kak. Bukan MLM, tapi seolah-olah kita sebagai pedagang. Pedagang yang ingin naik level menjadi grosir, yang ingin naik level menjadi distributor, yang ingin naik level menjadi pabrik, gitu loh. MLM-nya sebelah mana kira-kira? Sama kayak misalkan di kantor. Kakak posisinya daftar nih, daftar di kantor, kerja di kantor. Posisi sebagai staff, ya kan, tukang input data gitu kan. Nah, di atas kakak itu siapa? Ada supervisor, Kak. Di atas supervisor siapa? Ada manager. Di atas lagi ada, nah di atas lagi ada direktur. Bener ya? Kakak nginput apa sih? Gak mungkin perusahaan itu nggak dagang sesuatu, Kak. Gak mungkin perusahaan itu nggak menjual sesuatu, sekalipun itu menjual jasa seperti konsultan, sekalipun itu menjual apalagi ya, aplikasi seperti developer, ya, atau rumah, ya kan, atau barang apapun itu, entah itu produk fisik atau produk jasa, pasti dia menjual sesuatu. Siapa yang menjual? Marketing. Marketing inilah poros paling bawah di bisnis The Boss, itu namanya reseller. Pertanyaan saya sekarang, staff jual barang nggak? Enggak, tapi dia dapat uang. Dari siapa? Dari hasil jualan si marketing. Kayak marketing mobil lah. Yang ngehasilin uang di perusahaan itu adalah marketing, karena dia yang menjual produk secara langsung. Kemudian manajer, supervisor, ngejual mobilnya nggak? Enggak, yang ngejual marketing. Tapi dia gaji pokoknya bisa jadi lebih besar daripada marketing. Kemudian manajer jual mobilnya nggak? Enggak. Dia cuman gimana caranya nyuruh si marketing itu jualan yang banyak gitu, supaya bonus dia, gaji dia lebih besar daripada marketing, bener kan? Karena dia ada di atasnya, upline-nya si marketing tuh, si manajer itu, supaya bonusnya itu banyak nanti di akhir tahun gitu. Kalau misalkan si marketing jualannya banyak. Di atas manajer siapa? Direktur. Direktur emang masih jualan mobil? Enggak. Paham gak maksud saya, Kak?
Itu sistemnya The Boss. Menurut saya itu bukan MLM. Tapi ini semua hal itu jangan dikaitkan ke MLM. Walaupun itu networking, tapi itu bisa jadi bukan MLM yang Anda maksud gitu. Satu lagi analogi mengenai MLM yang menurut teman-teman itu bukan MLM. Apa? Contoh fotokopian. Menurut teman-teman bukan MLM kan? Menurut saya itu MLM. Karena itu pakai sistem relasi, networking, jaringan. Oke, sekarang gini. Fotokopian itu adalah downline dari toko ATK. Toko ATK yang lebih besar. Toko ATK itu adalah downline dari pabrik buku dan pabrik alat tulis. Oke. Pabrik alat tulis dan buku itu downline daripada pengusaha-pengusaha kayu ya. Kalau di Riau itu ada namanya RAPP, ada namanya Pektek ya. Itu adalah downline-nya, teman-teman semua, turunannya. Jadi sebenarnya setiap usaha, setiap bisnis itu membutuhkan networking, membutuhkan relasi. Tidak ada namanya bisnis dan usaha tanpa relasi. Teman-teman kalau mau jualan baju, teman-teman harus punya relasi supplier. Dan itu adalah upline-nya teman-teman semuanya. Kalau teman-teman mau jadi konveksi, teman-teman harus punya relasi pabrik kain. Oke? Apalagi kira-kira? Saya pengen tahu teman-teman semuanya sekarang, kalau ini bukan MLM loh. Nah, apa itu? Usaha apa? Coba bilang di grup, saya akan jelasin. Networkingnya sebelah mana, MLM-nya sebelah mana, upline downline-nya sebelah mana. Silahkan. Saya sedikit tergugah ngebahas masalah MLM ini karena ada mitra kita ya, teman-teman kita yang mungkin masih pendek pikirannya mengenai MLM gitu. Karena dia terpengaruh sama orang-orang yang sedikit actionnya tapi ngomongnya banyak gitu. Oke, satu lagi, ini yang lagi viral nih, bisnis di Indonesia yang lagi viral oleh pebisnis online. Yang pertama agen fashion, yang kedua jualan krim atau pemutih wajah atau sabun, apa itu namanya saya nggak tahu ya. Oke, mereka itu sistem MLM tapi matahari, teman-teman semuanya. Sistem matahari. Contoh misalnya ada satu lagi, ini mirip dengan The Boss ya, mirip dengan The Boss. Di program sebelumnya ada namanya inisialnya depannya itu D ya, ini 3 huruf doang, D, huruf belakangnya S. Itu MLM juga. Kenapa MLM? Karena teman-teman semua jual data supplier ke semua orang dan kirim donasi 20.000. Donasi itu sebagai keuntungan upline teman-teman semuanya, yaitu pemilik D, depannya belakangnya S. Oke? 20.000 itu adalah income dari upline Anda. Itu menggunakan sistem MLM matahari. Saya nggak tahu dengan agen fashion. Kalau agen fashion yang punyanya Kak Rustamrin itu kemarin ada di grup ini ya. Saya nggak tahu dengan agen fashion itu ada donasi nggak. Kalau ada donasi itu MLM juga. Kalau misalnya dia nggak donasi berarti jual lepas. Jadi di sini kita kasih kewajiban closing 2. Pertanyaan saya, kakak mampu nggak closing 2? Kalau nggak mampu ada caranya, dibantuin sama upline di atas. Dibantuin diisi resellernya 2 orang pertama supaya kakak bisa upgrade kedua. Tapi di situ langsung disuruh upgrade. Kakak mau nggak upgrade-nya keluar dari uang pribadi? Tujuan kita ngasih kewajiban closing 2 supaya kakak pada saat upgrade itu nggak keluar dari uang pribadi, Kak. Tapi keluarnya dari hasil kakak jualan 2 orang tadi. 2 orang kan dapat 100.000. Nah, buat upgrade 50.000. Itu nggak bakal membuat kakak terbebani. Makanya kita kasih kewajiban closing 2 untuk kakak sendiri juga sih, gitu. Tapi kalau nggak mampu, kakak merasa diri kakak nggak mampu, cuman jualan 2 orang, ya sudah, nanti bakal dibantuin. Asal kakak mau buat upgrade dari uang pribadi lagi ke level 2. Setelah itu kita dapat income terus-terusan dari program yang sudah kita siapkan sistemnya ini gitu loh. Dan orang-orang yang actionnya sedikit di bisnis manapun, di usaha manapun, semuanya bakal gagal. Itu poin utamanya. Oke ya teman-teman semuanya ya.